Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bergabung kembali di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Adik-adik mahasiswa, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali materi dan kajian tentang bagaimana menyusun strategi dan merangkai sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran khususnya untuk sekolah dasar. Dan tentunya adik-adik mahasiswa telah mempelajari bagaimana menyusun RPP sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan pada kesempatan kali ini dan pertemuan kali ini, pertemuan yang kesekian kalinya, ini mungkin hampir akhir ya perkuliahan kita. Kita akan membahas lebih dalam dan lebih jauh bagaimana merangkai dan mendesain sebuah bahan ajar. Oke, kita berbicara terkait dengan bahan ajar. Di dalam sekolah atau sebuah pendidikan tidak lepas dari yang namanya bahan ajar sebagai salah satu alternatif sumber belajar. Di dalam penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran, perlu sekali memperhatikan bahan ajar yang seperti apa yang dapat kita gunakan. Tentunya di sini adik-adik akan diajak bahan ajar yang disusun dan diramu serta dirancang untuk tingkat sekolah dasar, khususnya untuk anak kelas rendah dan anak kelas tinggi itu memiliki perbedaan tersendiri. Bahan ajar ini disusun dan dirancang sebagai bahan acuan dan mempermudah pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik sebagai bentuk petunjuk belajar selama proses pembelajaran berlangsung, baik itu untuk guru maupun peserta didik lainnya. Serta dengan perkembangan zaman sekarang, bahan ajar juga diperlukan untuk orang tua, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini ada unsur kompetensi yang harus ada di dalam sebuah bahan ajar. Tentunya ada uraian materi pembelajaran. Selain itu ada juga latihan-latihan. Dan yang paling penting ada lembar kerja atau ulasan bahkan ringkasan yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif. Bahkan ada bagian yang paling penting adalah evaluasi pembelajaran setiap pertemuannya. Nah, menurut Rowntree tahun 1995 menyatakan bahan ajar itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada yang kita kenal yaitu bahan ajar cetak. Contohnya seperti buku atau LKS-LKS yang biasa digunakan oleh peserta didik kita di sekolah dasar. Bahan ajar jenis kedua adalah berbasis teknologi. Karena perkembangan zaman yang sekarang semakin maju, sebuah video interaktif, komputer based tutorial itu dapat dijadikan salah satu bahan ajar yang berbasis teknologi. Bahan ajar yang ketiga berbasis praktek atau proyek. Contohnya biasa seperti lembar observasi atau wawancara. Dan yang bahan ajar yang jenis keempat adalah bahan ajar berbasis interaktif seperti video teleconference atau jenis lainnya. Anda akan dibawa bersama-sama memahami bagaimana cara membuat bahan ajar SD yang berbasis teknologi. Ada beberapa langkah untuk adik-adik yang dapat persiapkan dan tentunya bahan ajar berbasis teknologi sekarang harus membuat unsur-unsur teknologi. Langkah pertama, adik-adik masuk ke tahap analisis. Di tahap analisis ini, adik-adik harus menentukan dulu subjek materi yang akan dibuat. Misalnya adik-adik menentukan mau kelas rendah. Kelas rendah bisa kelas 1, 2, atau 3 atau kelas tinggi 4, 5, dan 6. Dan tentunya ketika menentukan salah satu sumber, menentukan salah satu objek itu cari tema yang akan kalian angkat. Jadi menyusun bahan ajar itu ada tahap analisis dan merancangnya juga. Apa yang ingin disuguhkan di dalam sebuah bahan ajar atau buku ajar untuk siswa kelas rendah maupun kelas tinggi. Tahap yang kedua, Anda harus masuk ke bagian perencanaan. Sudah ditentukan misalnya temanya adalah pekerjaan. Dalam perencanaan Anda susun aspek-aspek apa yang harus termuat di dalam kelas rendah atau kelas tinggi. Dan tahap yang ketiga adalah pengembangan.
adik-adik mahasiswa harus mengembangkan bahan isi materi yang ada di situ sesuai dengan karakter peserta didik dan sesuai dengan, kalau bisa strategi kita di sini adalah berbasis bahan ajar lingkungan sekitar atau berbasis budaya masyarakat lokal. Itu yang sangat kita perlukan khususnya di daerah kita. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah tahap implementasi dan evaluasi. Setelah bahan ajar disusun, kita bisa uji cobakan bahan ajar tersebut apakah dapat digunakan oleh kelas rendah atau digunakan oleh para peserta didik. Dan terakhir, evaluasi dan revisi. Ketika ada hal-hal yang kurang sesuai dengan bahan ajar tersebut, kita minta masukan oleh Dewan Guru dan para pengguna untuk memberikan pengembangan bahan ajar kita. Mungkin sekilas info yang Ibu berikan. Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan secara virtual dan tatap muka. Salam sehat untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan terus bekerja keras untuk memajukan sebuah pendidikan di dunia saat ini. Saya Diani Ayu Pratiwi pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.